Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sining teman-teman malabiku nani silsila malabiku yang hadirin wal hadirat yang insyaallah saudaraku saudariku dimanapun berada senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan kita tentu kita diatur dengan berbagai aturan yang sekiranya aturan itu sangat bermanfaat atau sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita ini sudah diatur, sudah diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkhusus kita umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ada juga yang disebut dengan i'tikaf pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, kita akan sedikit memahami dulu tentang apa itu Lailatul Qadar. Ya, kalau ini kita jawab, ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian bertanya lalu menjawabnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam itu saking mulianya malam Lailatul Qadar itu lebih mulia. Ya, memiliki keutamaan, kemuliaan 1000 bulan. Jadi contoh, di dalam kita beribadah pada malam itu, kita mendapatkan Lailatul Qadar turun, terjadi yang namanya Lailatul Qadar, kita beramal, kita melakukan satu kebaikan pada malam itu, maka sama seperti kita melakukan ibadah 1000 bulan. Kita mengaji, maka kita seperti mengaji 1000 bulan. Kita berzikir, kita seperti berzikir. Kita seperti berzikir 1000 bulan. Kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud pada malam itu, maka kita seperti melakukan sholat tahajud, sholat malam 1000 bulan. Berselawat, subhanallah, kita membaca 1000 salawat, 10.000 salawat, 100.000 salawat, maka kita ibaratkan membaca 100.000 salawat selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita tahunkan 83 sampai 84 tahun kurang lebih. Itu luar biasa. Nah tentunya kalau kita sudah memahami kemuliaan-kemuliaan pada saat itu, kita bersedekah kepada orang lain. Nah, itu kita ibarat bersedekah 1000 bulan. Kita memberikan pada saat ini sepotong roti, kita bagikan kepada orang pada malam itu, atau apapun yang kita berikan selama itu bermanfaat dan baik kepada orang lain, maka seperti kita bersedekah 1000 bulan. Ya. Seperti itu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki malam Lailatul Qadar ini. Nah tentu ada kiat-kiat atau ada tata cara bagaimana untuk
menyambut, mencari malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia turun pada malam-malam ganjil. Nah, maka ulama kita, ada juga yang berkata ulama kita, kalau malam ganjil mulai dari awal Ramadan, malam ganjil awal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Namun masyhur ulama kita menanti malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini alhamdulillah hari ini kita masuk pada hari ke-20 puasa. Berarti kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tentu ada yang kita lakukan untuk menyambut atau mencari malam Lailatul Qadar. Ada istilah i'tikaf. Nah, i'tikaf itu dilakukan hanya di masjid atau di musalla dengan cara berdiam diri. I'tikaf itu namanya berdiam, tidak bersuara. Ya. Namun ada beberapa yang boleh kita lakukan ketika i'tikaf di masjid. Ya, karena kalau kita i'tikaf itu tidak boleh ngobrol sambil ngobrol. Kita mau duduk berzikir, kita mau kaki ke depan, menjuluk ke depan, mau kita miring kiri miring kanan sambil berzikir, boleh, itu diperbolehkan, asal jangan ngobrol perkara dunia. Ada teman kita yang mengajak kita ngobrol, jangan tunda. Ya. Makanya ketika i'tikaf itu ada teknik, ada ketentuan, ada jarak. Makanya kita adakan jarak ketika i'tikaf. Jangan saling berdekatan, karena ditakutkan kita nanti sambil ngobrol. Itu. Tentu yang boleh kita lakukan dalam i'tikaf ini, yang pertama ada 5 amalan ketika i'tikaf. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah baca Quran, berzikir, bersalawat, dan berdoa. Hanya itu 5 boleh kita lakukan. Mau kita sambil bagaimanapun gaya kita ya, lakukan i'tikaf ini ketika berzikir boleh. Jadi hanya ini yang 5 boleh kita lakukan. Kalau kita misalnya sholat, perbanyak sholat. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat, sholat tahajud. Ya, makanya enaknya ketika selesai tidur, pura kimatin apa tahu masjid maka waditoni matahaju. Ya, waditoni matahaju. Pertama sampai tahajud, mas sampai hajat ki, salat hajat kita minta pada Allah, baru berikan doa yang terbaik. Jangan baca doa yang biasa-biasa saja. Minta sesuatu yang mahal kepada Allah. Apapun yang menurut kita mahal dalam kehidupan, kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang saleh. Ya Allah, jadikan kami orang yang mujahidin. Jadikan kami yang mampu menolong orang-orang banyak, ya Allah. Jadikan kami, anak-anak keturunan kami, pemimpin yang saleh dan salehah, adil, cinta rakyat, sayang rakyatnya. Ya. Minta yang mahal kepada Allah, karena ini adalah malam makbul. Kapan kita berdoa pada saat itu lalu turun Lailatul Qadar, Allah pasti ijabah. Itu jaminan. Itu jaminan. Allah pasti akan kabulkan doa kita. Maka minta, berikan doa terbaik, panjatkan doa terbaik kita pada malam itu. Ya memang doa kami nak makasingi. Ya lo kau Allah Taala. Aja ini nak tanggung makara cek dan melo ipang. Pakai. Tapi minta yang menurut kita mahal. Kalau kesehatan mahal menurut kita, minta kesehatan. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah, agar kami kuat beribadah kepadamu ya Allah. Ya, agar kami mampu menolong orang banyak ya Allah. Minta sesuatu yang mahal kepada Allah. Ya, kita sudah sholat, ya, sholat tahajud, sholat ada telepon.